Hai guys, selamat datang lagi di channel ini. Jadi ini hari Sabtu ya. Jadi di hari Sabtu ini program latihan gua bagian pull. Jadi di pull ini gua masukin exercise leg, back, dan bicep. Jadi juga mungkin gua tambahin di untuk latihan traps ya. Jadi sebelum memulai video ini, gua minta like, comment, dan subscribe-nya jika kalian suka video ini, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya di sini gua bisa lebih semangat lagi untuk bikin video dan lebih konsisten lagi. Tonton video ini sampai habis karena di video ini nanti kita mau sharing-sharing masalah seputar tentang gym ya. Dan gua juga minta bantu tolong komennya apa jadi ada yang kita bahas di video ini karena di sini gua juga masih baru dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan di sini sekali lagi gua bukan menggurui, kita sama-sama belajar. Dan semoga kalian suka dan bisa terinspirasi dengan video gua. Yuk kita langsung masuk ke exercise gua di hari Sabtu ini. Nah, jadi di sini kita mulai langsung masuk ke leg curl ya. Karena seperti biasa di latihan leg gua nggak pakai pemanasan, gua cuma stretching aja untuk merenggangkan otot supaya untuk mengurangi cedera ya. Nah, jadi di sini kita sharing-sharing sambil cerita lagi. Gua mau kita bicara masalah beban untuk pembentukan otot ya. Jadi di sini gua mau membahas tentang seberapa efektifkah beban untuk pembentukan otot. Jadi di pembentukan otot ini yang mau kita bahas apakah beban yang ringan lebih efektif atau beban yang berat lebih efektif. Menurut pengalaman gua di sini, jadi kita itu memang untuk pemula gua saranin kita main di beban ringan dulu. Karena beban berat itu kurang efektif ya untuk para pemula. Karena seperti gua bilang di video-video sebelumnya, beban yang kenapa harus main ringan, karena kita harus membangun feel untuk otot yang kita latih atau yang biasa disebut dengan mind muscle connection. Jadi kalau mind muscle connection kalian udah dapat, gua yakin kalian pasti merasakan latihan kalian lebih efektif karena kalian udah dapat feel dan gimana cara latihannya. Dan di sana kalian bisa ngerasain beban ringan pun bisa terasa berat kalau mind muscle connection kalian udah masuk dan form juga udah bagus. Jadi terkadang memain beban berat itu juga kurang efektif. Tapi di sini sekali lagi, semakin kalian lama di gym, semakin tinggi intensitas kalian nge-gym dan proses pertumbuhan otot kalian sudah mulai terbangun, beban itu akan secara otomatis bakal naik dengan sendirinya. Karena kalian itu pasti udah ngerasa beban yang kalian mainin itu mulai terasa ringan. Nah, kalian akan merasa sendiri, tahu sendiri di tubuh kalian kapan kalian harus menaikkan beban dan kapan kalian harus menurunkan beban lagi. Karena ada waktu dimana saat kita udah terbiasa main di beban berat, tubuh kita itu juga udah merasa terbiasa dan kita itu biasanya setelah latihan itu nggak ada kerasa kayak sakit-sakit di otot seperti ngepam itu. Terkadang memang jarang kita rasain kalau kita terus-terusan main di beban berat. Nah, dan sepengalaman gua di sini, terkadang gua selingin di sini beban gua di hari Senin, Selasa, Rabu. Biasanya gua main di beban yang agak-agak ringan. Di Jumat, Sabtu memang gua mainin di beban berat. Dulu gua pernah main di beban ringan terlalu lama juga kurang efektif. Terus di awal gua latihan juga gua main di beban berat, bahkan terlalu berat. Tapi yang gua dapetin lebih banyak cedera daripada pembentukan otot. Jadi ya sia-sia sebenarnya ya. Nah, jadi di sini kalian bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang gua lakuin dulu supaya pembentukan badan kalian lebih cepat mendapatkan body goals ya di sini.
Jadi sebelum di situ juga, kalau kalian di rumah punya beban yang tidak terlalu berat, kita itu bisa mengkombinasikan beban-beban itu yang ringan itu kita bisa jadikan di tambahan superset seperti yang gua latihan saat ini. Nah, di sini kita jeda sebentar. Ini latihan leg gua udah selesai. Nah, dan ini gua lanjut di latihan back. Nah, jadi kita lanjut lagi. Kalian bisa cobain di beban yang tidak terlalu berat pun. Kalau kalian punya program di satu set itu sampai 3 variasi, stamina kalian itu jadi lebih cepat habis ya. Karena tenaga yang kita butuhkan itu lebih besar di sana. Tapi jika kalian punya waktu lebih banyak, gua saranin ya lebih baik kalian di satu variasi atau 2 variasi aja, tapi kalian konsen di sana. Kalau seperti gua bisa 3 sampai 4 variasi di satu set, sebenarnya gua nggak tahu apa efektif apa bukan. Tapi ya karena keadaan gua harus olahraga ya cepet, karena waktu gua terbatas dan gua selalu sempetin olahraga di pagi hari. Gua selalu memulai gym itu di 6:30 sampai jam 6:30, dan 6:30 itu ya gua memang udah harus selesai karena ya gua ada kerjaan lain, jadi ya tetap gimana pun gua harus sempetin olahraga dulu ya. Jadi itu menurut gua. Jadi kalau memang kalian punya beban ringan, ya kalian bisa manfaatin itu secara kreatif lah ya. Kita bisa membentuk otot kita. Kalian juga bisa kombinasiin di beban-beban itu ya pas, dan dengan form yang lebih bagus, atur tempo. Gua rasa hasilnya kayaknya nggak terlalu berbeda lah ya, karena juga di sini gua main di beban itu aja, tapi penambahan massa otot gua dari awal nge-gym sampai sekarang ya masih. Dan gua juga selalu belajar untuk mengatur form dan tempo. Terkadang kita setiap harinya tidak selalu fit ya. Terkadang waktu kita fit, kita bisa ngerasain di badan kita di awal kita exercise itu pasti beban yang mungkin kemarin di 10 kilo terasa berat. Nah, di hari itu mungkin lebih kayaknya kita punya feeling bisa ngangkat lebih berat. Nah, ya kita coba aja di situ kita angkat lebih berat lagi, dan biasanya itu berfungsi. Dan juga sebaliknya, terkadang di waktu kita exercise, kita ngangkat beban yang kemarin bisa kita angkat, mungkin di hari itu kita nggak bisa angkat. Karena balik lagi menyesuaikan kondisi tubuh kita, jadi kita juga nggak bisa selalu maksain tubuh kita. Nah, seperti di sini di latihan ini gua latih otot traps, gua deadlift, gua pull up. Gua nggak tahu di sini sebenarnya betul atau enggak, efektif atau enggak, tapi ya karena keadaan gua harus latihan dengan intensitas waktu yang tidak terlalu panjang. Mungkin apa ini terlalu banyak variasi juga gua kurang tahu, tapi menurut gua ambil ini latihan yang udah gua pilih, yang menurut gua efektif untuk setiap ototnya. Tapi jika kalian punya saran, bisa kalian tulis di komen worth it atau enggak, gua minta sarannya. Tapi jujur di sini di hari Sabtu ini memang adalah latihan yang paling berat menurut gua, karena gua latihan 2 otot besar di sini, otot leg sama otot back. Dan di sini gua udah habis-habisan stamina, udah di saat ini gua udah push habis-habisan. Jadi sebenarnya kalau gua pikir-pikir lagi, di saat gua mulai bikin video ini malah gua lebih terkonsentrasi di latihan ini ya. Karena biasanya kalau gua nggak bikin video kayak gini, dulunya gua capek, gua berhenti. Nah, jadi mungkin ini kurang optimal juga untuk pembentukan otot. Dan di sini gua lebih terkonsentrasi dalam latihan ini ya. Mudah-mudahan di sini juga gua bisa mendapatkan hasil lebih dan bisa menginspirasi kalian di sini ya. Tapi di sini ya kita bicara ini
sepengalaman gua ya. Tapi kalau memang salah atau benar ya, ini yang udah gua jalani beberapa tahun dan memang udah banyak kesalahan dan gua selalu memperbaiki menurut gua juga. Tapi makanya di sini gua mau sharing-sharing kepada kalian, supaya kalian tidak mengulangi kesalahan-kesalahan gua kemarin dan kalian jadi bisa lebih cepat terprogres ke program-program latihan kalian dan tidak membuang-buang waktu seperti gua, karena gua di sini mulainya nggak ada mentor, nggak ada pergi-pergi ke gym, gua cuma latihan, cuma belajar otodidak ya, dilihat dari video-video YouTube sama video-video dari Instagram. Semoga di sini gua bisa membantu kalian untuk mendapatkan progres badan kalian yang jauh lebih cepat dari gua ya. Gua cuma minta like, comment, dan subscribe-nya di video gua, jadi gua bisa jadi konsisten lagi ya bikin video. Dan di sini latihan back gua udah selesai, gua lanjutin di latihan bicep. Jadi di latihan bicep ini gua juga latihannya gua main superset. Gua latih otot bicep sama gua latih forearm gua di sini sekaligus. Nah, di sini gua juga langsung main di beban 15 kilo karena hari udah mulai terang. Gua di sini jujur gua udah habis stamina gua udah capek. Mungkin ya seperti gua bicara tadi, biasanya gua capek kayak gini gua udah selesai, tapi demi bikin konten ini gua harus selesaiin set gua. Dan memang gua juga di sini mau gua lebih konsisten lagi dalam latihan ini dan lebih fokus lagi dan lebih serius ya. Cuma gua nggak tahu hasilnya gimana dengan makanan gua yang saat ini seadanya tanpa gua hitung jumlah kalori atau gimana. Dan juga di sini dan juga keadaan gua lagi baru mulai lagi ya dari gym ini di 5 hari ini, jadi ini minggu pertama. Semoga aja di sini bisa efektif. Dan di sini gua main di hammer curl di 20 kilo ya. Biasanya dulu kemarin beberapa bulan lalu sebelum gua off latihan, ini beban 20 kilo gua rasa ringan ya, tapi di sini gua terasa ini lumayan berat, tapi ya masih gua angkat. Dan gua tutup latihan bicep gua hari ini pakai isbar ya. Ini gua habisin semua tenaga gua di sini. Mungkin ini di 20 sampai 25 repetisi. Gua habisin semua tenaga gua di sini, tapi gua ngerasain ngepam luar biasa di sini. Dan mudah-mudahan dengan konsisten gua kali ini, gua bisa mendapatkan keadaan kondisi tubuh yang lebih baik ya. Nah, itu aja program latihan gua di hari Sabtu ini. Semoga kalian terinspirasi dan termotivasi untuk memulai berolahraga juga. Dan sekali lagi, klik tombol like, comment, dan subscribe-nya jika kalian berkenan dan suka dengan video ini. Dan semoga di sini gue bisa membawa dampak positif. Kita sama-sama belajar di sini dan see you next video guys.